Semeton beliau ini adalah sosok orang penting yang menjadi gubernur pertama di Bali dan sekaligus gubernur terakhir. Dan beliau ini adalah orang satu-satunya dari Bali yang menghadiri proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Dan beliau juga yang menyebarkan informasi ini ke Bali. Pada saat itu yang namanya belum Bali. Semeton, tahukah Anda bahwa Bali dulu namanya sebelum Bali adalah Sunda Kecil. Kemudian Bali tidak terdiri dari satu provinsi Bali saja. Sebelumnya ada beberapa provinsi yang tergabung menjadi satu provinsi. Dan Bali mendengar hari kemerdekaannya tidak pada tanggal 17 Agustus 1945, Semeton. Bahkan setelah diumumkan proklamasi kemerdekaan, sempat terjadi perang kembali untuk benar-benar memerdekakan Bali. Seperti apa kisah selengkapnya? Inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Selamat menyaksikan. Semeton, terbentuknya Provinsi Bali tak lepas dari sejarah Sunda Kecil. Sebelum berdiri dengan status daerah Swatantra tingkat 1, Bali merupakan satu kesatuan dengan Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor serta kepulauannya. Bangunan tua yang berada di kawasan Pelabuhan Tua Buleleng itu terlihat lenggang. Siang itu, ada keluarga wisatawan mancanegara atau wisman yang tengah berkunjung ke sana. Gedung itu merupakan bekas kantor Pelabuhan Buleleng. Gedung itu sempat dimanfaatkan operator kapal milik Belanda, Koninklijk Paketvaart Maatschappij atau KPM. Sejak kemerdekaan, perusahaan itu kemudian dianasiasi pemerintah Indonesia. Kini gedung itu digunakan sebagai Museum Sunda Kecil. Museum itu menghadirkan sejumlah perkembangan kondisi Sunda Kecil sebelum akhirnya bermekaran menjadi daerah Swatantra tingkat 1. Kini disebut Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sunda Kecil merupakan wilayah meliputi Pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores Timur, dan pulau-pulau di sekitarnya. Luas wilayah ini mencapai 73.614 km persegi. Ibu kota wilayah ini adalah Singaraja, yang pada masa kolonial merupakan ibu kota dari Keresidenan Bali dan Lombok. Wilayah ini merupakan salah satu dari 8 provinsi yang dibentuk pada awal kemerdekaan Presiden Republik Indonesia Soekarno dan Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta menunjuk Mr. I Gusti Ketut Puja sebagai gubernur di Provinsi Sunda Kecil. Selain menempuh tampuk kekuasaan, Soekarno dan Hatta juga memberikan mandat membentuk Komite Nasional Indonesia di daerah Swatantra tingkat 2. Sejarah Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa, Profesor I. Made Pageh mengungkapkan, pada awal kemerdekaan proklamasi tidak langsung sampai di Bali. Berita proklamasi sampai di Bali baru pada tanggal 23 Agustus 1945 dibawa oleh Mr. Puja dari Jakarta, yang sebelumnya dia sebagai anggota PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, jelas Pageh. Mengawali pembentukan struktur pemerintahan bukan perkara mudah. Mr. Puja harus mengambil alih kekuasaan dari Jepang yang saat itu masih menguasai persenjataan. Ia juga harus menyebarkan berita proklamasi pada penguasa Swapraja, bukan hanya di Bali namun juga hingga ke timur. Sementara saat itu sarana telekomunikasi dan transportasi begitu terbatas. Belum lagi pertimbangan faktor keamanan. Berita proklamasi masih disebarkan secara tradisional sehingga waktu sampainya di daerah-daerah kepulauan di Sunda Kecil tidak sama. Durasi jeda waktunya panjang, kata Pageh dalam bukunya berjudul Sunda Kecil, Dinamika Menuju Indonesia Raya. Lebih lanjut, Pageh menuturkan seperti tulisan pada radar Bali Jawa Post.com, begitu menginjak kaki di Bali, Mr. Puja langsung bawa berita proklamasi lengkap dengan surat keputusan pengangkatannya sebagai gubernur Sunda Kecil. Ia juga menyampaikan mandat bahwa Ida Bagus Putra Manuaba diangkat menjadi ketua KNID untuk wilayah Sunda Kecil. Berita ini disampaikan kepada seorang cokan atau penguasa tertinggi Jepang di Singaraja. Selain itu, Mr. Puja juga mengajukan 4 tuntutan kepada cokan, yakni
mengganti bendera matahari terbit dengan bendera merah putih. Mencabut melakukan waktu Jepang menjadi waktu Indonesia, menghentikan situasi perang di kantor-kantor pemerintahan, serta menyerahkan kantor-kantor pemerintahan kepada Indonesia sekaligus menarik para pegawai Jepang. Namun Jepang tidak memberikan jawaban karena berkuasa, sementara di masa peralihan untuk menjaga status quo-nya mewakili sekutu, ungkapnya. Meski tidak mendapat tanggapan dari Jepang, Mr. Puja dan Ida Bagus Putra Manuoba tidak ambil pusing. Keduanya tetap melakukan sosialisasi tentang berita proklamasi sampai ke daerah-daerah terpencil di pedesaan, baik langsung maupun dengan mengirimkan utusan. Lebih lanjut, Pageh menuturkan selama status quo cokan, Jepang tidak pernah mau mengibarkan bendera merah putih di rumahnya. Akhirnya Mr. Puja, KNID bersama Raja Buleleng dan para pemuda mengambil tindakan keras. Jepang akhirnya mengakui pemerintahan Sunda Kecil secara penuh pada 10 Oktober 1945. Pada tanggal 10 Oktober 1945, seluruh kekuasaan pemerintah Jepang di Bali dapat dipindah ke tangan bangsa Indonesia. Dari saat itu Pulau Bali, di seluruh Bali berkibar sang merah putih, cerita Pageh. Belum lagi lama menikmati kekuasaan secara penuh, kapal Abraham Girgins berlabuh di Pelabuhan Buleleng pada tanggal 26 Oktober 1945. Kapal itu dikabarkan membawa sekitar 1.000 orang tentara Koninklijke Nederland Indisch Leger atau KNIL. Gerakan KNIL yang menurunkan bendera merah putih dan penduduk membuat emosi masyarakat, khususnya Badan Keamanan Rakyat atau BKR, memuncak. Alhasil meletus sejumlah pertempuran khusus di Pulau Bali. Pertempuran itu diantaranya peristiwa bendera Pabean Buleleng pada tanggal 27 Oktober 1945, pertempuran Selat Bali 3 April 1946, pertempuran Beruang Hitam Belah Kiyuh 12 Maret 46, pertempuran Ring Dikit 23 Maret 1946, pertempuran Banjar Jawa 4 April 1946, pertempuran Bebetin 9 April 1946, Serangan Umum Kota Denpasar 10 April 1946, pertempuran Marga Anyar 14 April 1946, penyerangan Pos Nika di Penebel 15 April 1946, sehingga ditambah puputan Margarana 20 November 1946. Kendati penuh dengan pasang surut, pemerintahan di Sunda Kecil tak berjalan. Sepanjang masa itu, pada pemerintahan Sunda Kecil sempat diisi oleh Mr. I Gusti Ketut Puja. 19 Agustus 1945 sampai 29 Januari 1946. Susanto Tirto Projo 16 Oktober 1950 sampai 12 Februari 1952. Kemudian Sarimin Rekso di Harjo 5 April 1952 sampai 1 April 1957. I Gusti Bagus Oka 1 April 1957 sampai 4 Mei 1957. Serta Tuku Daud Syah 4 Mei 1957 sampai 20 Desember 1958. Yang memimpin Provinsi Sunda Kecil untuk terakhir kalinya sebelum melakukan pemekaran menjadi 3 provinsi mandiri. Pemekaran itu terjadi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Pada tahun yang sama, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 dalam wilayah daerah-daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur juga turut disahkan. Adapun pemekaran berlangsung secara bertahap. Provinsi Bali melakukan pemekaran secara penuh pada 14 Agustus 1958. Disusul Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 17 Desember 1958 dan Nusa Tenggara Timur pada 20 Desember 1958. Nah, teman-teman, bagaimana pendapat Anda? Silahkan tuliskan beberapa mungkin cerita yang Anda ketahui tentang cikal bakal Provinsi Bali yang bermula dari Sunda Kecil. Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.